Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Instagram semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu virtual ya di segmen live Instagram bersama Insani Kinetik Umah tentunya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita mau mendoakan dulu nih teman-teman yang di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia gitu. Amin. Mohon maaf ya teman-teman, sebelumnya kita kan berencana live-nya itu kemarin ya, hari Selasa malam. Cuman karena ada beberapa faktor yang jadi kendala, insya Allah kita live-nya malam ini, insya Allah. Kalau kemarin rencananya bersama satu orang narasumber, hari ini, malam ini, kita akan live bersama dua orang narasumber yang luar biasa. Siapakah mereka? Sudah saya bocorkan di story sebelumnya. Sebelum itu, mari kita undang dulu ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Kuning-kuning ya Kak malam hari ini, cerah. Hijau. Oh, hijau itu. Masya Allah, efek kamera sepertinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tes bismillah, jelas nggak Cai? Apa? Jelas nggak suara aku? Jelas kok. Jelas. Enggak ada yang janjian ya warna kerudungnya? Enggak pakai dress code gitu? Nggak pakai dress code Kak, biar Masya berwarna gitu. Masya Allah. Nah, alhamdulillah Kak Fitri sehat? Alhamdulillah, gimana kabarnya Kak Insani? Alhamdulillah sehat. Jadi insya Allah nih teman-teman, seperti story yang udah di-share sebelum ini ya, kita mau bahas tentang how I can be a productive one. Jadi kita gimana sih caranya jadi orang yang produktif nih. Nah, makanya kita undang narasumber-narasumber yang kegiatannya bejibun banget, padat seharian, tapi tetap bisa balance antara ibadahnya, antara kehidupan dunianya, kerja, profesi, dan lain sebagainya. Nah, coba kenalan dulu dong, kenalan sama teman-teman. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Halo teman-teman yang udah bergabung. Ini ada siapa ya? Kayaknya udah banyak ada yang kenal. Oke, dari rata yang sudah kenal ya. Perkenalkan, nama Fitriawati. Teman-teman boleh panggil Fitri. Yang udah kenal dekat biasanya manggil Kak Ipit atau Ipit. Tapi kalau di sini kita live-nya panggil Fitri aja. Gitu. Say hello ya, halo teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Oke. Itu Kak Fitri. Kak Fitri adalah alumni dari Universitas Andalas ya teman-teman, jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian. Dan sekarang beliau banyak dan sibuk sekali kegiatannya. Nanti kita tanya-tanya lebih dalam. Nah, kalau untuk pemateri kita yang kedua, yang jilbab hijau, sangat cerah malam hari ini. Itu Masya Allah, kemarin part 1 udah kenalan juga sedikit. Part 2 ini langsung aja kali ya Kak ya? Atau Boleh. kenalan lagi Kak? Langsung aja. Boleh. Gimana menurut Kak Iin aja dan Kak Cipit, kakak ngikut. Kakak lumayan generasi old tapi masih muda gitu. Baiklah. Oh ya, teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nanti, teman-teman boleh mempersiapkan dulu nih pertanyaannya. Nanti chat aja di kolom komentar, nanti akan dibacakan. Oke, kita masuk ke diskusinya ya kakak-kakak ya. Sesuai dengan tema yang kita angkatkan malam hari ini itu tentang how I can be a productive one. Nah, kita tahu nih kakak di sini tuh banyak banget kegiatannya dalam sehari, nggak 1-2, bahkan 5, 6, sampai 10 mungkin ya. Nah, kerjaan lah, nanti ada project lain lah, project sosial, nanti ada lagi acara-acara dengan adik-adik, karena yang namanya aktivis pasti banyak kegiatan. Nah, dari kakak-kakak sendiri nih, mulai dari Kak Herlin dulu mungkin ya. Mulai dari Kak Herlin, gimana sih Kak, kakak tuh ngatur waktu gitu. Kita tuh kan punya 24 jam dalam sehari. Sedangkan aktivitas tuh lebih mungkin dari 24 gitu. Gimana kakak caranya untuk manajemen waktu sehingga semuanya tuh emang terkerjakan dan kualitasnya baik? Gimana kak?
Terima kasih sebelumnya Kak Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf sebelumnya ya, ini kayaknya muka kakak terlihat glowing di sini, padahal tidak se-glowing itu, mungkin karena ada pencahayaan dari belakang. Masya Allah. Masya Allah ya. Sebenarnya ini yang sedang live Kak Iin sama Kak Cipit juga pribadi-pribadi top, anak-anak muda luar biasa yang sudah terbiasa memanajemen waktu dengan baik. Satu hal yang kakak yakini ya, yang sudah terjalani juga, semakin padat aktivitas kita, maka insya Allah kita akan semakin lihai dalam manajemen waktu. Namun semakin luang waktu kita, semakin tidak ada aktivitas, maka waktu akan semakin habis sia-sia. Dan yang pasti lagi, waktu kita itu hanya akan diisi dengan dua hal. Yang pertama dengan aktivitas kebaikan, yang kedua dengan aktivitas keburukan. Nah, agar terhindar dari aktivitas keburukan, penuhilah semua waktu kita itu dengan segala macam aktivitas kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Nah, bagaimana cara memanage waktu gitu ya? Yang pertama, kita mesti tahu nih skala prioritas kita apa. Namun sebelum kita tahu skala prioritas kita apa, kita juga mesti tahu tujuan kita untuk hidup di dunia ini apaan sih gitu ya. Soalnya kalau kita nggak ngerti tujuan hidup kita di dunia apa, otomatis kita juga tidak akan mengerti dengan skala prioritas apa yang harus kita capai begitu. Nah ini kita kenali diri kita tahu tujuan hidup kita apa. Yang pasti kita adalah seorang hamba Allah yang ditugaskan hanya untuk berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah dengan itu kita tahu tujuan hidup kita itu otomatis menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah dan menjadi hamba yang paling bermanfaat di tengah umat. Nah dengan begitu waktu-waktu kita ini kita manajemen, kita prioritaskanlah aktivitas-aktivitas yang ada manfaatnya tentunya dan juga mengandung nilai-nilai kebaikan yang dipastikan aktivitas tersebut diridhoi oleh Allah. Jadi kita, kalau kakak selama ini ya, segala aktivitas itu ibaratnya diinventaris gitu ya, ditulis satu persatu. Nah ini prioritasnya kemana, ini prioritasnya kemana. Upayakan segala aktivitas kita itu terlaksana dengan baik, tanpa harus ada yang terabaikan, tanpa harus ada yang terluka, namun semuanya terjalankan dengan baik. Dan sebisa mungkin kita kurangi, bahkan kita hilangkan aktivitas yang hanya akan membuang-buang waktu dan tidak ada manfaat. Contoh, melihat instastory teman-teman setiap saat gitu ya, memperhatikan status teman-teman entah itu di WhatsApp, Facebook, IG, terus muncul perasaan kesal, tidak jelas segala macam dan seluruh komentar keluar ketika melihat status teman-teman, itu tidak usah, karena tidak ada manfaatnya. Jadi diprioritaskan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, dan di atas segala prioritas itu ada yang lebih prioritas lagi, yakni mendahulukan hubungan kita dengan Allah, menyuburkan hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi. Insya Allah yang lainnya itu akan lancar saja. Begitu barangkali Kak Iin. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Syukron Kak. Syukron. Terima kasih Kak atas jawabannya untuk pertanyaan pertama. Sama-sama. Ya. Tentang manajemen waktu teman-teman. Jadi memang pertama-tama tuh kata beliau, kita harus tahu tujuan hidup kita tuh apa gitu. Baru nanti kita bisa breakdown nih apa aja sih yang harus saya lakukan sehingga saya bisa mencapai tujuan hidup saya itu. Nah, selanjutnya kita dengarkan ya inspirasi, motivasi yang akan kita tanyakan kepada Kak Fitri. Kak Fitri ini teman-teman seorang pejuang atau pekerja keras banget, dan sekarang alhamdulillah udah punya 2 bisnis dan beberapa kesibukan lainnya gitu. Nah, kita tanya nih kepada Kak Fitri sebagai seorang womanpreneur ya, kalau kita sebutnya muslimah planner mungkin, muslimah yang berbisnis. Gimana Kak Fitri manajemen waktunya? Bisnis iya, kerja iya, nanti rapat-rapat juga iya, aktivitasnya banyak juga. Gimana tuh Kak Fitri? Kayaknya ini terlalu lebih menyebutkan semuanya gitu. Tapi dijadikan doa ya, semoga apa yang disampaikan tadi itu benar-benar berkah. Nah, jadi untuk sekarang kesibukannya, padahal di sini Kak Herli itu lebih sibuk banget gitu kan. Kak Insani pun juga seperti itu. Jadi
di tengah-tengah di sini banyak orang-orang luar biasa di tengah kesibukan yang luar biasa juga. Nah, jadi untuk saat ini ya kesibukannya sebelum berbisnis yang pertama kali itu dirintis bisnis sejak awal tahun sampai sekarang. Jadi kesibukannya ya begitulah ya namanya bisnis all shop. Jadi ya secara online bikin konten, melayani customer tiap harinya gitu. Dan sekarang kesibukannya belum Kak. ngajar. Jadi ngajar itu part time lah ya, part time ngajar siang sampai sore. Terus saat ini juga membina adik-adik kuliah, beasiswa sebagai supervisor juga gitu. Jadi Masya Allah. alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah masih Allah berikan amanah-amanah yang dan disibuki dengan kebaikan dan kebaikan. Terus gimana nih cara manajemen waktunya? Sampai saat ini masih belajar sebenarnya sih Kak Insani gitu kan, masih belajar. Apalagi di awal-awal itu ketika diberikan beberapa tanggung jawab tuh tentu butuh adaptasi dulu ya kan. Awalnya tentu kaget gimana cara mana yang didahulukan gitu. Cuman di sini kita kan udah banyak belajar ya. Ada namanya itu empat kuadran mana yang penting, yang penting mendesak, tidak penting tidak penting dan mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Tentu kita bisa masing-masingnya kita tahu nih mana yang didahulukan dulu, mana yang kiranya kehadiran kita di sana sangat diutamakan gitu, ataupun mungkin ada sebuah kepentingan negasikan gitu. Tapi kalau untuk dalam masalah pekerjaan ya mesti profesional ya Kak, itu yang didahulukan gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kita mesti ngerti dulu mana yang didahulukan, apalagi kepentingan yang secara jamaah. Kalau kepentingan jamaah tentu itu ditamakan dulu dibandingkan kepentingan pribadi. Dan paling utama itu disampaikan oleh Kak Erlin tadi gitu kan. Bentar. Jadi di pagi harinya itu sebelum beraktivitas tuh kita tunaikan dulu, kita utamakan, kita selesaikan dulu hubungan kita dengan Allah paginya itu. Jadi karena kita nggak tahu nih benar-benar apa ya, kalau Fitri ngerasakan semua kehidupan kita, semua urusan kita tuh Allah yang ngatur gitu kan. Jadi kadang satu bisa terselesaikan nggak ya gitu kan, sebanyak ini nih gitu kan, apalagi deadline dari permintaan customer, tugas-tugas dan sebagainya macamnya. Cuman kayak pagi hari itu kayak meminta kepada Allah, ya Allah semoga dimudahkan urusan-urusan hari ini gitu. Jadi ya udah utamakan dulu urusan dengan Allah gitu kan. Mulai bangun tahajud, subuh, kemudian tilawah dulu gitu kan, kemudian baru bikin to do list kegiatan teman-teman sehari itu apa-apa aja gitu. Jadi jelas, jadi jangan mungkin ya kita ada bikin ya targetan per semester, per semester kayak masih kuliah, targetan per tahun gitu kan, targetan per tahun, targetan per bulan, dan jangan lupa bikin to do listnya per hari, karena semakin kita break, semakin kita ya detailkan, kita jadi tahu langkah-langkah tiap langkahnya gitu. Nah, jadi tiap paginya itu ya bikin to do list apa yang dikerjakan gitu kan. Kalau bisa punya buku agenda sendiri ya kan, atau ya teman-teman di sini sukanya apa yang lebih yang mengingatkan, jadi reminder, apakah di HP atau buku gitu kan. Kalau Fitri sih kadang di HP punya buku catat kayak room sendiri di WA gitu kan. Itu yang paling dekat, jadi mudah diingat. Nah, jadi setelah kita bikin to-do list itu ya, jadi kita tahu kan apa yang dikerjakan dengan time-timenya gitu kan, dan dahulukan mana yang lebih mendesak, baru yang kepentingan-kepentingan lainnya gitu. Nah, kemudian kadang dalam manajemen waktu ini ada juga ya orang bilang antara beda nggak sih antara orang produktif dengan orang sibuk gitu kan? Semoga kita di sini adalah orang-orang produktif teman-teman, karena orang sibuk belum tentu dia tuh produktif, tetapi orang produktif tentu barangkali sudah jadi termasuk barangkali kemungkinan dia juga orang sibuk gitu kan. Dan kalau kata orang kan kalau bisa orang kayak, cuman tidak semuanya juga. Oke. Iya, nge-lag. Aman ya? Lanjut. Aman. Jadi tidak semuanya juga. Misalnya, jadi kalau misalnya istirahat itu nggak produktif ya, nggak semuanya juga gitu. Nggak mestinya misalnya, jadi kalau bikin konten yang orang kegiatan produktif itu kayak kegiatan konten yang menghasilkan, bisnis menghasilkan, enggak gitu.
istirahat kita makan, kita tidur itu bisa juga kegiatan produktif asalkan kita niatkan untuk charger diri gitu kan. Nah, jadi bedakan itu dulu gitu kan. Kalau bisa emang kita termasuk orang-orang yang produktif, teman-teman, tidak orang-orang yang asal kesibukan aja ya. Sama kayak gini ya, orang yang megang HP nih A dengan B. Yang A dia megang HP buat scroll untuk menghibur diri, tengok instastory, post pokoknya banyak hal-hal yang dilihat, dibandingkan dengan orang yang juga megang HP tapi dia cari ilmu, buka di internet, cari referensi, dia sama-sama megang HP tapi yang dia cari itu berbeda gitu. Nah, jadi nggak sama teman-teman. Kalau bisa kita memang mengusahakan kegiatan kita itu adalah produktif gitu. Dan jadikanlah setiap istirahat kita, tidur kita, makan kita itu adalah untuk mencajar diri kita. Nah, jadi itu sih sampai saat ini masih digunakan. Dan mungkin teman-teman juga sering dengar ya, ketika kita bisa menjaga sholat kita, maka insya Allah kita juga akan terbantu dalam manajemen waktu. Nah, ya jadi sholat itu kita jadikan sebagai titik sebagai titik poin aktivitas kita. Pagi itu sholat subuh ya kan, kita kayak memulai, ya Allah semoga berikan kemudahan, berikan kelancaran urusan hari ini. Kemudian sudah kita tunaikan, kemudian tiba sholat zuhur ya kan, ya Allah sudah berapa jam ya, kita alhamdulillah mungkin ada beberapa yang sudah terlaksanakan. Ya Allah kuatkan ya Allah untuk melaksanakan aktivitas untuk berikutnya gitu kan. Nah, kemudian tiba lagi sholat asar gitu kan, ya curhat lagi kepada Allah gitu kan. Akhirnya gitu kan, kayak semua aktivitas kita tuh setiap waktu kita ketemu Allah, tiap waktu ketemu Allah itu kan subuh, zuhur, asarnya ya ceritakan kepada Allah gitu kan, biar Allah akan memudahkan urusan-urusan kita gitu kan. Nanti nyampe lagi maghrib, Masya Allah udah malam aja, udah mau maghrib aja gitu kan, udah bermotor-motoran, udah coaching, rapat di sana sini gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, jadikan kelelahan ini lelah yang berkah gitu kan. Udah baru nanti sampai isyanya gitu kan, kayak Masya Allah, alhamdulillah selesai ya Allah gitu kan. Jadi dari 2 poin tadi lah gitu kan, ada teknik 4 kuadran tadi, kita mengutamakan mana yang penting, mana yang penting dan mendesak, kemudian menjadikan sholat kita itu sebagai titik poin aktivitas kita, dan kita tuh kayak mencurhatkan semuanya kepada Allah, mengkadukannya semua kepada Allah, biar Allah akan mengurus segala urusan-urusan kita dalam hari itu gitu. Untuk sementara itu dulu Kak Insani gitu. Oke, Masya Allah sekali. Dari beberapa perspektif ya teman-teman dari Kak Fitri. Yang pertama kita kenali dulu nih teman-teman, apa sih status dari aktivitas kita. Ada 4 kan statusnya tadi. Ada yang penting mendesak, ada yang penting tapi nggak mendesak, ada yang nggak penting tapi dia mendesak, dan ada yang nggak penting dan sama sekali juga nggak mendesak. Jadi kita harus pandai-pandai tuh teman-teman menganalisis ini tuh sebenarnya statusnya apa gitu ya. Sehingga kita bisa, oh iya, ini kayaknya bisa saya kerjakan besok deh, atau ini harus segera deh, dan lain sebagainya. Dan bener banget, kita kalau bisa pas bangun tidur pagi-pagi harinya itu, kita selesaikan dulu urusan kita dengan Allah, baru nanti kita laksanakan urusan-urusan keduniaan gitu. Misal apa? Kita kalau bangun pagi, kalau bisa bangun setelah subuh, tahajud dulu, ngaji dulu, terus dilanjutkan dengan sunnah sebelum subuh, sholat subuhnya, habis itu zikir pagi, habis itu duha, dan lain sebagainya. Baru habis itu, insya Allah nanti lancar aktivitasnya. Oke, itu baru satu pertanyaan yang sama, tapi sudah Masya Allah sekali bahasannya. Atau kita bahas tentang manajemen waktu aja kali ya. Dan ini tentang produktivitas, berkaitan dengan manajemen waktu, juga berkaitan dengan skala prioritas nih teman-teman. Ya, 3 topik bahasan hari ini. Oke, sebelum dilanjutkan ke pertanyaan kedua, teman-teman silahkan tulis pertanyaannya yang akan ditanyakan kepada narasumber kita di kolom komentar di bawah ini. Baik Kak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ke Kak Herlin lagi dong. Kita mau dengarkan perspektif dari Kak Herlin tentang itu tadi Kak. Kalau kata Kak Fitri kan produktif itu tidak sama dengan sibuk gitu. Orang produktif otomatis sibuk lah ya, banyak kegiatan. Tapi orang sibuk belum tentu dia produktif. Sebenarnya apa sih Kak kunci dari produktif itu? Seseorang dikatakan aktivitasnya produktif apabila dia kayak gimana gitu Kak? Silakan Kak. Masya Allah, ya.
kakak mulai grogi nih lihat adik-adik ini udah yang top-top banget gitu ya. Tapi secara usia mungkin kakak lebih, bukan mungkin ya, secara usia kakak dipastikan lebih tua daripada adik-adik ini. Tapi secara semangat, harapan dan perjuangan kakak tidak mau lebih tua dari adik-adik, tapi kakak ingin selalu Masya Allah. Masya Allah. Terkait produktif dan sibuk ya, itu perbedaan yang jelasnya. Kalau produktif, niatnya jelas untuk kebaikan, planningnya jelas, targetnya terukur, dan bermanfaat untuk banyak orang gitu, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk banyak orang. Selain itu, dalam segala keproduktifan ini mesti diiringi dengan dihiasi dengan sabar dan syukur. Karena seproduktif-produktifnya kita tidak bisa menjamin hasil sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah kita jelas nih planning, jelas nih target, jelas nih segala macam strategi, bermanfaat, sabar dan syukur, kita juga mesti ridho dengan hasil-hasil yang telah Allah izinkan untuk kita dapati. Nah, kakak tertarik ya dengan bahasa Kak Cipit tadi. Orang produktif pasti sibuk. Menurut kakak tidak. Ketika seseorang produktif dia sudah punya banyak staff, dia tinggal telepon, WhatsApp. My staff silahkan kerjakan ini, tek semuanya selesai gitu kan. Terus kalau tidak selesai tinggal dimarah-marahin, selesai. Yang selesai dikasih reward, dikasih apa. Jadi orang-orang produktif, dia insya Allah posisinya akan selalu di atas, dia yang mengatur dan hasilnya jelas. Tetapi orang yang sibuk, seperti yang disampaikan oleh Kak Fitri tadi, itu hasilnya nggak jelas gitu kan. Hasilnya saja jelas saja enggak gitu ya, apalagi bermanfaat itu dipastikan tidak. Contohnya produktif maraton nonton Korea dari pagi sampai pagi, itu kan hasilnya nggak ada. Iya, ada deh bener-bener. hasilnya, contohnya mata bengkak gitu, mata iritasi, mata kering dan yang lain-lainnya, paket habis itu vertigo. Itu kan hasil dari kesibukan yang tidak produktif, menghabiskan sesuatu, menghabiskan usia yang untuk kesia-siaan gitu. Jadi kalau produktif itu hasilnya jelas, tertata, teratur, targetnya jelas dan yang pastinya bermanfaat. Tapi kalau sibuk, Masya Allah. sibuk belum tentu tertata, belum tentu teratur, belum tentu bermanfaat begitu. Barangkali hanya itu dari kakak. Silakan kakak kembalikan kepada Kak Iin. Masya Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi produktif itu tidak hanya asal-asal kerja gitu ya, menyibukkan diri tanpa kita tahu tujuannya apa, kita nggak tahu harus ngapain, menatanya maksudnya gitu ya. Menatanya harus dengan gimana, mengaturnya gimana, mengukur targetnya gimana. Kalau kita nggak tahu kayak gitu, mending kita hindari karena itu tidak termasuk produktif ya gitu. Nah, baik teman-teman, nih Kak Fitri mau ini nih, ada yang nanya dari MJ. Halo MJ, dari si Junjung ya. Gimana supaya konsisten dalam manajemen waktu yang udah kita programkan Kak? Karena biasanya seiring berjalannya waktu tambah molor Kak, katanya gitu. Ini masih kuliah nih. Tafadhol Kak Fitri mau menyampaikan perspektifnya. Oke, siap. Coba dulu ya. Nanti boleh ditambahkan. MJ. Mana tadi pertanyaannya? Oke. Gimana supaya konsisten dalam manajemen waktu yang sudah kita programkan Kak? Karena biasanya sering berjalan waktu tanpa molor. Itu kembali lagi ke ini ya, apa namanya? Kalau menurut kakak ya MJ ya, itu kayak kita tuh mesti kayak komitmen dulu aktivitas kita. Kalau kita punya tujuan, kalau kita punya goals untuk mencapai setiap list kegiatan kita itu, kita akan berjuang untuk mencapainya, kita akan berjuang untuk menyelesaikannya. Tapi kalau kita di awal udah kayak separuh niat, separuh hati ya kan, dan membiarkan waktu itu begitu molor aja dan untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu kita lalai juga, maka itu akan berefek untuk list kegiatan berikutnya gitu. Jadi kita kalau bisa misalnya ada berapa kegiatan ya, ada 5 kegiatan misalnya, kita dari awal tuh udah kita manage, misalnya satu kegiatan itu ada 15 menit.
Kalau kita mau lebih detailnya nih, sediakan HP di samping kegiatan kita, di samping kita. Kasih satu kegiatan itu misalnya kita atur setting ya kan timernya gitu kan 15 menit. Ternyata itu udah 15 menit kemudian bunyi ya kan gitu kan. Jadi kita di awal udah janji juga kalau misalnya nanti lewat dari 15 menit apa nih konsekuensinya gitu kan. Dan kalau misalnya nanti kita konsekuensinya molor kegiatan ya siap nggak siap kita akan molor untuk kegiatan kita berikutnya. Jadi kita tuh harus kayak menegaskan ke diri kita bahwasanya untuk satu kegiatan ini harus selesai di 15 menit gitu. Ya, jadi harus bertegaskan ke diri kita dan kalau misalnya lewat dari itu kita harus mau untuk memberikan sanksi sih ke diri kita gitu. Dan kemudian untuk manajemen waktunya ya itu ya di awal udah diniatkan dulu gitu. Kami minta kepada Allah ya Allah berikan kemudahan, berikan keberkahan waktu. Walaupun 15 menit misalnya ujian ya kan kita nggak bisa kita duga 15 menit bisa nggak ya selesai ujian, menyelesaikan waktu ujian gitu kan. Tapi kalau kata Allah bisa, kata Allah kun ya kan akan Allah berkahi gitu kan waktu-waktu kita tadi gitu. Jadi ya libatkan Allah, minta Allah yang untuk menyelesaikan setiap urusan-urusan kita gitu. Jadi kita mah nggak bisa apa-apa ya, tapi semuanya Allah akan menyelesaikan. Masya Allah. Ditambahkan. Oke, makasih Kak Fitri. Jadi MJ, kamu tidak sendiri dalam urusan sering menunda-nunda ini. Kakak juga kayak gitu dulu ya. Maksudnya tuh kalau belum deadline nggak dikerjain. Dan mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa yang bertipe seperti itu. Sampai akhirnya kita menyadari bahwa deadline make me really dead gitu. Deadline tuh kayak bikin gue kayak berasa mau mati gitu kan. Padahal sebenarnya bisa dikerjakan sebelum itu. Nah mungkin benar juga ya kata Kak Fitri tadi. Kita tuh mengharapkannya pada Allah tuh kayak keberkahan waktu gitu. Kita sama-sama punya 24 jam dalam sehari, punya 60 menit dalam 1 jam, punya 60 detik dalam 1 menit. Kita sama orang lain tuh sama waktunya. Cuman ada bedanya dalam apa? Dalam segi memanfaatkannya gitu. Ada orang yang bisa mengerjakan tugas setengah jam selesai. Ada yang bisa 15 menit selesai. Ada yang mungkin 10 menit udah selesai gitu. Jadi kalau saya lihat ya dari situ perbedaannya itu adalah memanfaatkan waktu dan keberkahan waktu gitu. Nah, gimana sih caranya biar waktu kita itu lebih berkah sehingga apa-apa yang sudah kita rencanakan bisa kita jalankan dengan maksimal dengan bantuan Allah juga tentunya gitu kan. Ya, gimana ya? Pertama itu tadi kita bangun pagi itu niatnya untuk ibadah kan. Bangun lagi hidupnya itu tujuannya untuk ibadah pada Allah gitu kan. Terus kita selesaikan dulu urusan-urusan kita dengan Allah. Kalau kita kan di Wisma biasanya ada amalan yaumi ya. Ada amal-amal rutin, amal-amal wajib yang harus kita lakukan sebelum kita menjalankan kehidupan ya gitu. Itu bisa jadi salah satu kunci untuk gimana caranya kita dapat waktu tuh yang berkah dikasih sama Allah. Apaan sih kemana-mana. Nah, baiklah gitu MJ. Betul Kak Insa ini. Nah, kalau ada feedback dari MJ silahkan ditulis di komentar. Atau kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menanyakan kembali, silahkan juga. Oke, Kakak mau nambahin dong Kak Iin. Iya, Masya Allah. Boleh banget Kak. Silakan. Nah, siapa tadi yang bertanya MJ ya? MJ. Biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan istimewa ini lahir dari orang-orang yang hebat sebenarnya tapi sedang merendah. Nah, apa tadi pertanyaannya tadi? Apa sih pertanyaan tadi Kak Iin? Kok kakak jadi lupa? Manajemen waktu Kak. Gimana manajemen waktu yang sudah diprogramkan? Jadi yang mesti kita pahami teman-teman semua ya, yang mesti kita pahami, yang benar-benar mesti kita pahami dan kita sadari bahwa waktu kita terbatas. Kita tidak bisa memastikan bahwa waktu kita 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 1 juta tahun lagi, itu nggak mungkin, mustahil. Bahkan setelah ngomong ini, wallahualam bishawab, apakah ini hari terakhir kita? Jadi pahami bahwa waktu kita terbatas. Oleh sebab itu jangan pernah menunda-nunda aktivitas kebaikan ya. Karena ketika kita menunda sebuah aktivitas kebaikan atau kita menunda menjadi lebih baik, itu sesungguhnya kita sedang berhenti menjadi baik. Dan jangan juga menunda-nunda kebaikan karena bisa jadi ini adalah kesempatan kita terakhir buat kita gitu. Jadi jangan
menunda pekerjaan, jangan menunda amanah gitu ya. Karena orang yang menunda pekerjaan sedang menumpuk kesulitan. Jadi ketika kita sudah punya target, kita tunda-tunda. Nah, itu kita sedang menumpuk kesulitan, kita sedang menumpuk permasalahan, kita sedang menumpuk problem yang sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan diri kita dan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita udah punya target nih, ada rasa malas, paksakan diri kita. Jangan biarkan terlalu berlama-lama dengan rasa malas ini. Karena Karena waktu kita terbatas. Yang ketiga, kita mesti banyak belajar dari para pendahulu kita. Oh iya, siapa sih dulu yang top itu? Sebelumnya ya, teman-teman, kakak itu kan sempat punya bukan sempat ya, sampai hari ini masih punya banyak mimpi yang ingin diwujudkan dan berusaha terus diwujudkan. Alhamdulillah perlahan tapi pasti sudah mulai terwujud, banyak yang sudah terwujud. Itu kalau kakak suka belajar dari tokoh-tokoh masa lalu. Kalau kita lihat dari tokoh-tokoh masa lalu, itu rata-rata ada yang waktu tidurnya cuma 3 jam per hari. Ada yang lebih parah lagi, itu ada yang waktu tidurnya 1 jam per hari. Siapakah mereka? Silahkan dicari sendiri, karena sekarang di Mr. MG banyak jawabannya di sana ya. Rata-rata orang-orang yang top, orang-orang yang sukses tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, itu yang kedua, ketiga itu ya, belajar dari tokoh masa lalu. Yang keempat, berikan reward dan punishment terhadap diri sendiri, seperti yang dikatakan oleh Kak Cipi tadi. Jadi ketika kakak berhasil dalam sebuah target, kadang kakak suka traktir diri kakak sendiri untuk hal-hal yang menyenangkan, apakah itu jalan-jalan atau apa gitu kan. Iya benar gitu kan, reward untuk diri sendiri itu perlu loh teman-teman. Jadi jangan hanya suka ngasih reward ke orang lain atau ke murid, tapi diri sendiri juga mesti dikasih reward. Nah, ketika kita gagal dalam mencapai target karena kemalasan, karena alasan-alasan yang lain yang sebenarnya alasan itu bisa diadakan dan bisa ditiadakan, itu berikan juga reward, punishment gitu ya. Kakak suka pernah zaman tempo dulu itu karena satu dan lain hal, ada sesuatu yang tidak tercapai karena kelalaian, kakak memberikan punishment untuk diri kakak itu puasa Daud sekian bulan gitu kan. Masya Allah. Bayang gak sih ketika kita masih sangat-sangat muda begini gitu ya, Bang Bakso lewat setiap saat, Bang ini lewat setiap saat, kita puasa Daud, itu luar biasa teman-teman. Nah kadang lagi butuh sesuatu yang sebenarnya kalau tidak dipenuhi tidak apa-apa, itu kakak tahan. Dalam sekian hari tidak boleh jajan apa-apa, dalam sekian hari tidak boleh ini. Jadi suka memberikan hukuman terhadap diri sendiri, tapi yang wajar, tidak berlebihan. Jangan sampai punya hukuman ambil rotan, cambuk diri sendiri 100 kali, itu nggak masuk akal. Tidak inginlah menyakiti diri sendiri ya. Nah, berikutnya kita memang mesti mencari lingkungan yang sehat. Jadi ketika teman-teman ini ada lingkungan orang-orang yang suka pembangun mimpi lah ya. Ini ada orang-orang yang suka bermimpi bertemu dengan para personil BTS atau yang lain-lainnya. Nah, pilihlah yang lebih sehat, yang pembangun mimpi ini. Kenapa? Karena lingkungan-lingkungan yang sehat akan menularkan energi-energi positif itu. Nah, yang terakhir, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar akan mempengaruhi mindset kita, cara berpikir kita, tindakan kita. Oleh sebab itu, usahakanlah untuk memiliki koleksi bacaan-bacaan yang sehat. Kakak alhamdulillah punya selalu buku-buku pemotivasi ya. Ini salah satunya Segarkan Hidupmu, yang menulisnya itu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi dari sini luar biasa. Ini baru satu buku, ketika dibaca aja rasanya, baru membaca satu judul aja itu rasanya Masya Allah gitu ya. Semangat meledak-ledak gitu ya. Sampai mikir gini, oh ya zaman Syekh ini dulu belum ada gadget, kenapa bisa begini? Saya sekarang udah ada gadget, udah ada IG, harus lebih hebat dari ini. Jadi kita harus punya bacaan-bacaan yang sehat. Terus gimana Kak kalau suka baca novel? Nggak apa-apa, itu seluruh bacaan novelnya digunakan untuk yang lain. Misalnya lembar-lembarannya digunakan sebagai kertas lipat untuk keponakannya yang sekolah di TK. Kenapa? Karena kebanyakan tidak bermanfaat gitu ya. Tapi kakak tidak mengharapkan novel ya, boleh baca novel, cuman kalau yang mengingat zaman tempo dulu, kakak juga suka novel. Kakak akui memang baca novel itu tidak ada manfaatnya dan tidak mengasah kecerdasan dan segala macam. Itu barangkali dari Kak Iin. Tetap semangat semuanya, MJW, semangat. Masya Allah, itu ada beberapa tips dari Kak Herlin. Yang pertama, kita harus sadari dulu teman-teman, bahwa ternyata kita hidup di dunia ini tuh hanya persinggahan gitu. Kita di dunia itu hanya sementara.
Jadi nggak ada yang namanya hidup abadi itu nggak ada, kecuali nanti kekal di akhirat ya, surga, amin gitu. Jadi kita harus pahami bahwa waktu kita itu terbatas, kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan, sedangkan kegiatan kita, kewajiban kita itu tidak terbatas gitu teman-teman. Malahan lebih banyak kewajiban dibanding waktu yang kita punya. Jadi usahakan jangan menunda-nunda pekerjaan. Terus yang kedua, kalau lagi malas banget, kalau lagi futur banget, itu paksakan aja diri kita untuk melakukan sesuatu. Misal malas banget ngerjain tugas, malas banget ikut kelas gitu kan, paksakan. Kalau nggak dipaksakan nanti malah kebablasan. Nah, terus kita harus banyak belajar lagi dari para pendahulu kita, gimana sih mereka itu bisa mengorbankan tidurnya hanya untuk belajar, bisa mengorbankan waktu luangnya, mengorbankan waktu nongkrongnya untuk mencari ilmu, diskusi dan lain sebagainya, sehingga terciptalah karya-karya besar gitu. Ini dalam rangka tidak mengajarkan atau mendiktekan ya teman-teman. Ini karena kami juga masih dalam proses belajar nih gitu. Terus kasih reward and punishment. Jadi kalau dari di kuliah saya dulu, di kuliahku dulu, itu memang belajar juga nih untuk meningkatkan daya saing atau daya kinerja seseorang itu kita bisa pakai dengan 2 metode. Yang pertama pakai metode reward, yang kedua metodenya punishment. Jadi ketika diri kita nih atau orang lain berhasil melaksanakan satu tugas atau mencapai satu tujuan tertentu, kita bisa kasih reward. Nah, kalau sekarang tuh lagi booming banget kan self reward gitu kan. Kita ngasih reward ke diri kita karena kita udah berhasil ngerjain satu pekerjaan. Terus kita bisa kasih punishment ke diri kita ketika kita nggak selesai ngerjain itu oke-oke aja kok gitu, sebagai motivasi buat diri kita. Jadi kalau kita gagal, kita kasih punishment-nya atau hukumannya gitu. Misal, kalau saya nggak berhasil ngerjain tugas sebelum tanggal 5, saya kasih punishment ke diri saya, sedekah 10.000 sehari misal gitu. Nah, itu kan punishment-nya tuh juga bermanfaat teman-teman. Terus cari lingkungan yang sehat teman-teman. Nah, itu sangat-sangat penting. Kita kayak harus mengelola ring satu kita itu adalah orang-orang yang memang punya pengaruh baik untuk diri kita. Harus dicari itu teman-teman. Oke, Masya Allah, panjang juga ulasannya. Nih Kak. Ya, jadi tambahannya juga. Ya boleh Kak Fitri, silakan. Ini kayak merasakan udah menjalani jadi mahasiswa ya. Mentang-mentang baru saja jadi mahasiswa. Nah, jadi ketika mahasiswa di sini teman-teman banyak yang mahasiswa ya. Nah, jadikan ketika selama jadi mahasiswa ini ajang latihan gitu. Ajang latihan kita untuk menyelesaikan amanah-amanah kuliah, amanah organisasi. Kan banyak tuh tanggung jawab yang mesti diselesaikan. Dijadikan ini sebagai ajang latihan. Karena nanti setelah jadi mahasiswa, setelah selesai dari masa kampus, kemudian masuk dunia kerja itu terasa banget. Karena yang dituntut itu bukan lagi ya ini imbauan ya, ini mengajak teman-teman adik-adik di sini, ya teman-teman ya, yang selagi jadi mahasiswa itu saya jadikan ajang latihan. Karena dulu kalau Fitri pribadi ketika mahasiswa masih banyak lalaynya gitu. Jadi ketika dunia kerja tuh kaget banget, di awal-awal tuh kaget banget gitu kan. Tentu ada teguran-teguran karena ketika masih ada rasa-rasa lalai kayak nanti ketika dunia kerja tuh malu gitu kan. Lalu karena kualitas kita itu terlihat banget. Kalau misalnya kita ketika mahasiswa tuh terbiasa mantul ya. Aduh. Enggak, lanjut. Iya tadi. Aman. Ya, jadi ketika kalau mahasiswa itu terbiasa lalai, itu akan terlihat nanti kualitas kinerja kita tuh ketika dunia kerja gitu. Jadi kan sangat disayangkan tuh teman-teman. Kita lulusan dari kampus terbaik gitu kan. Ternyata alhasilnya ketika masuk dunia kerja itu tidak sesuai, itu sangat disayangkan sekali gitu. Makanya selama jadi mahasiswa ini maksimalkan gitu. Benar-benar tanggung jawab untuk menyelesaikan amanah sebagai mahasiswa gitu kan. Amanah sebagai dai ya. Iya, mungkin Fitri lagi sama yang lain nggak ya? Enggak ya? Jadi mantul. Enggak. Oh iya. Oke, lanjut. Tes. Kayak Bersih. Ya. Aduh. Nah, jadi selesaikan amanah-amanah kita jadi. Iya, mantul. Oke, lanjut dulu. Oke, Masya Allah. Jadi apa ya, mau ngulas dikit lagi nih. Kayaknya bakal panjang.
Jadi maksimalkan kita selagi. Nah ini mantul juga. Cek. Nah, jadi maksimalkan selagi masih mahasiswa. Jadi apa ya? Anggap aja tuh jadi mahasiswa tuh ajang latihan gitu ya. Latihan manajemen diri, manajemen waktu, manajemen emosi semuanya. Sehingga nanti pasca kampus kita nggak kaget sama dunia yang ternyata kayak gini loh dunia aslinya gitu. Dan orang-orang di luar sana itu lebih mementingkan kualitas sebenarnya teman-teman. Setelah lulus kuliah nih ya, hanya beberapa orang yang menanyakan berapa sih IPK gitu, berapa sih IPK lulusnya gitu. Nggak sampai 3 kalau nggak salah yang menanyakan itu. Tapi kalau kan banyak proyek berdatangan ya. Tapi kalau orang tahu kualitas kita, orang akan kayak, Insani gini dong, Fitri gini dong, kesini dong, ikut ini dong, ikut itu dong. Nah, kayak orang tuh lebih menghargai dan tahu kapasitas kita, kualitas kita. Sehingga memang yang lebih dipentingkan itu adalah kualitasnya kita sebagai seorang ex-mahasiswa pasca kampus. Apa sih yang udah dihasilkan oleh kampus terhadap diri kita selama 4 tahun berjuang gitu, teman-teman. Oke, baiklah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kakak-kakak ya. Assalamualaikum Kak, ini dari Anissa Fitri. Halo Nisa, waalaikumsalam. Mau nanya, misalkan kita udah buat list-list kegiatan nih Kak, terus ada kalanya yang kita buat itu nggak sesuai dengan harapan kita. Gimana Kak cara kita menyikapi itu? Sekian, terima kasih. Dari Anissa Fitri. Oke, mau dijawab oleh siapa ini? Oleh Kak Herlin aja dulu ya. Nih, silakan Kak Herlin. Gimana kalau yang kita buat to-do list-nya itu nggak sesuai sama yang kita kerjakan? Nah, gimana tuh Kak? Baik, terima kasih Kak Iin, Anissa Fitri, terima kasih, semangat ya. Udah bikin list ya, udah bikin rencana, terus tidak sesuai dengan harapan, ya nggak apa-apa, kalau udah terjadi, yang udah terjadi jangan terlalu dipikirkan panjang-panjang, jangan terlalu direnungi, apalagi sampai teriak-teriak di puncak Gunung Talang, Gunung Merapi, Gunung Bromo, dan gunung-gunung yang lain. Gitu ya. Ini yang sudah terjadi, tidak tercapai, tidak apa-apa. Sekarang kita lihat masa depan dan kita evaluasi nih, apa penyebab ini tidak tercapai. Nah, otomatis kan yang paling tahu kita udah mengusahakan semuanya optimal atau belum, yang paling tahu itu kita ya. Ke teman-teman kita bisa saja bilang, saya sudah berusaha semaksimal mungkin loh, saya sudah berdoa semaksimal mungkin loh, tapi sebenarnya enggak juga sih, gitu kan. Yang paling tahu kita itu. Nah, jadi kita evaluasi yang sudah terjadi, berikutnya kita perbaiki diri, udah itu aja. Dan yang sudah terjadi nggak usah disesali lagi panjang-panjang, habis waktu kita, karena waktu kita terbatas, jadi kita harus lebih gercep gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan yang ada hasilnya yang jelas. Jadi nggak apa-apa, kalau sudah terjadi udah biarin aja, sekarang kita usahakan lagi untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Dan yang paling penting salah satunya, selama ini kita mungkin sudah baca banyak buku gitu ya, sudah menerapkan berbagai teori, tapi barangkali kita lupa bersilaturahim dengan orang-orang top yang ada di sekeliling kita. Kita lihat di sekeliling kita, biasanya ada ya, insya Allah orang-orang yang terlihat banyak aktivitas, tapi bisa banyak mencapai tujuan-tujuan beliau tuh tercapai gitu. Nah, ketika ada sosok-sosok istimewa itu, bersilaturahimlah, banyak bertanya dengan beliau, apa trik-triknya, dan upayakan untuk meniru trik-trik itu di batas kemampuan kita. Jangan pemaksaan diri juga, ini sebatas kemampuan kita dengan tetap meminta kekuatan kepada Allah. Jadi segala planning yang sudah kita buat, tetap kita sampaikan proposalnya kepada Allah, mohon kekuatan kepada Allah, dan mohon petunjuk dari Allah agar jalan kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah, jika itu memang yang terbaik untuk kita. Tapi ketika kita udah usaha maksimal, bener-bener udah maksimal gitu ya, udah sampai tetes darah penghabisan, nggak ada lagi darah merah, darah putih, darah biru pun udah habis gitu ya. Nah, udah seperti itu, udah doa ada maksimal, berarti memang itu yang terbaik untuk kita. Kita move on, cari yang lain gitu ya. Itu barangkali, silakan kembalikan ke Kain. Masya Allah. Jadi gitu Nisa, jangan sampai kita overthinking gara-gara misalnya nih beberapa rencana kita tidak terjalankan dengan maksimal. Tapi mulai lagi, bismillah lagi untuk memulai yang baru lagi gitu, dan segera move on. Nah, selanjutnya nih untuk Kak Fitri ya, pertanyaannya dari Aisyah. Halo Aisyah. Nah, gimana sih Kak
jika lingkungan kita itu kurang mendukung untuk terciptanya suatu produktivitas. Karena lazimnya setidaknya kita punya support system untuk itu kan Kak, katanya gitu. Ya gimana nih Kak Fitri, kalau lingkungan kita tuh kayaknya nggak dukung banget, gimana tuh Kak? Ya, oke. Sebenarnya pertanyaan itu kembali lagi dari kita. Untuk menciptakan lingkungan yang baik itu kita mencari lingkungan yang baik, bukan lingkungan yang mencari kita gitu. Jadi kalau Aisyah ya Aisyah ya. Iya. Jadi kalau Aisyah pengen lingkungan yang baik, jadi Aisyah cari lingkungan yang baik. Kalau misalnya Aisyah menyadari saat ini misalnya tinggal di lingkungan yang banyak orang-orang yang tidak memberikan pengaruh positif ke kita. Berarti kita usahakan untuk pindah dari sana, coba cari lingkungan yang baik, memberikan pengaruh yang baik ke kita, atau mungkin yang saling ngingetin kita gitu. Nah mulai dari sana dulu gitu, pindah ke tempat yang lebih aman sekiranya gitu. Atau mungkin kalau tidak memungkinkan, hari-hari kita tuh isi dengan ikut kajian bersama teman-teman kita. Jangan lupakan itu gitu, teman-teman yang memberikan sering nasihati kita, ingatin kita gitu. Jadi kita mencari lingkungan sebenarnya, bukan lingkungan yang mencari kita gitu, Aisyah. Oke, Masya Allah, ya, Kak tadi ya. Fitri. Iya. Jadi istilahnya tuh kalau biasa kita pakai ya, kita itu kalau ada di satu perkumpulan, usahakan kita mewarnai, bukan terwarnai sama kumpulan tersebut gitu. Jadi mungkin sekarang kita ada di lingkungan yang nggak bisa untuk produktif, malah banyak ngabisin waktu, ngabisin uang misalnya gitu kan. Tapi kita tahu, kita punya prinsip, kita nggak boleh kayak gini, kita harus produktif, kita harus kalau melakukan sesuatu itu harus yang baik. Kita punya prinsip, kita punya kekuatan untuk mengendalikan diri kita, dan semoga kita juga dikasih Allah untuk kesempatan untuk mewarnai mereka semua, sehingga nanti perkumpulan itu jadi perkumpulan atau support system yang emang produktif juga. Duh, kok patah-patah sih. Begitu. Iya, betul. Aisyah. Terus apa ya? Teguh sama prinsip, teguh sama pendirian kita itu sangat-sangat diperlukan. Idealitas sebagai seorang mahasiswa itu jangan dilupakan dimanapun kita berada gitu. Idealitas sebagai seorang mahasiswa itu seperti apa? Ya kita terbiasa dididik untuk produktif, terbiasa dididik untuk mengerjakan sesuatu, harus punya tujuan dan lain sebagainya. Jadi prinsip-prinsip tersebut harus kita camkan lekat-lekat di diri kita, bahwa dimanapun saya berada, saya adalah seorang aktivis, saya adalah orang yang produktif, sehingga nanti kita berusaha untuk mewarnai lah gitu lingkungan kita. Iya betul. Oke, jadi gampangnya itu jadi gampangnya itu ya Kak Insania, kita pengen jadi orang yang suka baca buku, maka di tempat tidur kita tuh dekatkan buku gitu kan. Kita pengen baca buku, kita pengen jadi orang yang suka baca buku, maka dekatkan buku. Jadi habis bangun tidur atau mungkin di tempat istirahat kita nampak buku, langsung baca buku gitu. Jadi kita yang men-settingnya, mengkondisikan lingkungan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Terus kita misalnya pengen rajin sedekah gitu kan, ya setidaknya dekatkan tabungan sedekah itu dari samping tidur kita gitu kan, yang dekat kita jangkau gitu. Nah itu kita pengennya gitu tadi kan, pengen jadi orang yang rajin sedekah. Jadi kalau Aisyahnya pengen menciptakan lingkungan yang baik, setting semua itu di sekitar Aisyah, biar Aisyah mendapatkan pengaruh yang baik juga gara-gara lingkungan yang udah Aisyah setting juga gitu. Oh, Masya Allah. Itu perspektif jawaban dari kami yang masih senior ini ya, teman-teman yang masih belum banyak pengalaman di dunia kerja. Kita dengarkan nih jawaban dari seorang senior yang sudah melalang buana kemanapun, dan lingkungan beliau pun juga tidak selalu support system yang baik gitu ya Kak ya, tapi beliau bisa survive sampai sekarang. Gimana Kak Herlin? Silakan. Masya Allah, luar biasa ya bahasa Kaiin, membuat sayap-sayap mulai tumbuh di punggung kakak, siap terbang. Jadi Sohib Aisyah, yang mesti kita lakukan adalah melahirkan tekad yang membaja dalam diri kita, melahirkan tekad yang membaja di hati kita, mengukir tekad yang membaja di pikiran kita. Dengan kata lain, jangan pernah mengharapkan segalanya dari lingkungan. Jadi lingkungan itu pengaruhnya sekian persen.
Jika tekad yang membaja telah kokoh di hati kita, di pikiran kita, di diri kita, maka seperti apapun ujaran kebencian kah itu, yang mematahkan semangat kah itu, insya Allah kita akan tetap melesat, dengan catatan kita selalu apapun yang kita lakukan itu tetap minta ridho kepada Allah, petunjuk kepada Allah ya. Ini contohnya Kak Fitri sendiri, andai kata mendengarkan semua kata-kata lingkungannya selama ini dipatahkan oleh lingkungannya, mungkin hari ini Kak Fitri tidak menjadi pembina etos di salah satu kampus terkeren di Sumatera Barat ya. Insyaallah. Begitu juga dengan Kak Insani gitu kan, ngapain sih ikut-ikut ginian, tapi tidak terlalu didengarkan, akhirnya Kak Insani meroket dan telah menjadi pembicara di Melanglang Buana Sumatera Barat, Masya Allah kan, padahal usianya masih muda. Kakak sendiri juga seperti itu. Bahkan mohon maaf ya, kakak sempat waktu taman SMA itu kakak tes masuk ke salah satu sekolah kesehatan negeri gitu ya, masuk. Waktu itu sebenarnya enggak terlalu niat masuk, cuman banyak yang bilang, nggak mungkin lah dia bisa masuk, kan dia makanannya tidak bergizi, dia tidak ini, nggak mungkin gitu kan. Nah kakak memang niat ikut tesnya, ingin membuktikan dan mematahkan paradigma orang-orang yang menurut kakak tidak jelas saat itu gitu ya. Alhamdulillah lulus gitu ya, alhamdulillah lulus saat itu, mulailah terpatahkan. Terus kata orang, nggak mungkin dia bisa kuliah bla bla bla, akhirnya bisa kuliah. Nggak mungkin dia bisa begini-begini, akhirnya bisa begini-begini gitu kan. Nah jadi jadikan segala macam yang tidak baik dari lingkungan itu sebagai cambuk untuk kita tanam kepada diri kita. Ini tidak enak diperlakukan seperti ini, maka jangan sekali-sekali kita memperlakukan orang lain seperti itu di masa sekarang dan masa depan. Nah ini kita perkuat tekad kita, segera maju, segera sukses, ciptakan lingkungan yang sehat. Jadi sedapat mungkin hendaknya kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi role model minimal di tengah-tengah keluarga kita. Mengulas kembali yang sebelumnya ya, pernah kakak sampaikan, di keluarga kakak itu tidak banyak yang kuliah gitu ya. Bahkan ketika kakak memutuskan kuliah, banyak yang bilang, dia nekat banget ya, gila banget ini, masa mau kuliah makan aja kayak gini-gini gitu. Ntar suapnya ke langit gitu, sampai seperti itu ya orang-orang menuduh kakak. Padahal kakak yakin banget bahwa pertolongan Allah itu tidak main-main begitu kan. Nah ternyata ketika kakak melawan segala aura-aura negatif dari lingkungan itu, sukses kuliah, selesai kuliah langsung yang mencari pekerjaan itu kakak, bukan kakak yang mencari pekerjaan ya, alhamdulillah. Masya Allah. Efeknya luar biasa. Berikutnya orang-orang yang mencemooh-cemooh kakak, dia mulai mikir, oh ya si Herlin aja bisa kuliah, anak saya harus kuliah juga nih. Nah alhamdulillah di tengah keluarga kakak menjadi salah satu pintu pembuka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah saat ini sudah banyak adik-adik, keponakan dan yang lain-lain itu kuliah juga, alhamdulillah udah pada jadi sarjana, udah pada bekerja di perusahaan-perusahaan top, bahkan udah ada juga yang menjadi owner gitu, bahkan mengalahkan kakak yang dulu membukakan pintu begitu ya. Jadi tekad dan membaja dilahirkan dari diri sendiri, jangan mengharapkan kekuatan dari luar, karena kekuatan yang pasti itu yang bisa kita dapatkan ada dari Allah, dari orang tua kita, dari yang lain tidak usah diharapkan, karena memang ketika kita mengharapkan segala hal dari manusia, insya Allah pasti kecewa. Setelah itu kita berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif. Jika memang belum kuat, belum sanggup untuk menciptakan kondisi yang kondusif, boleh hijrah sejenak seperti yang disampaikan oleh Kak Cipi tadi. Hijrahnya sejenak, tapi jangan berpikir untuk melupakan kampung halaman, melupakan lingkungan yang tidak sehat tadi. Jangan, kita hijrah sejenak, bangun kekuatan setelah kita punya power yang luar biasa. Itu lingkungan yang tadi agak-agak gelap, penuh abu-abu hitam, kita cat menjadi warna-warna yang lebih terang dan membahagiakan, begitu. Masya Allah. Silakan Kak, kembalikan ke KI. Masya Allah, kalau ngomong sama penulis, kalau ngomong sama penulis tuh bahasanya Masya Allah banget gitu ya. Luar biasa. Jadi intinya memang sebenarnya yang bisa kita kendalikan itu diri kita gitu. Walaupun lingkungan kita nggak support, tidak tidak bagus, tapi diri kitanya sudah punya tekad yang bagus, tekad yang membaja, yang membara gitu kan, insya Allah bisa juga gitu ya Kak ya. Tidak terasa nih Kak, sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol di Instagram ini. Masya Allah. Iya, nggak terasa banget ya. Alhamdulillah pada malam hari ini terlaksana juga gitu, sempat kemarin ditunda. Nah
kita kasih deh kesempatan untuk kakak-kakak closing statement-nya pada malam hari ini sebelum kita tutup. Silahkan ke Kak Fitri. Oke. Apa ya? Jadi saat ini kalau untuk berikan pesan-pesan kalian untuk teman-teman yang di sini yang sudah bergabung, untuk pertama kali ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Semoga ini menjadi pengingat juga ya bagi Fitri ya, karena saat ini masih dalam proses belajar. Masih banyak hal-hal yang mesti diperbaiki gitu. Cuman memberikan pesan kepada teman-teman, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang gitu kan, dan selagi ada waktu yang Allah berikan itu maksimalkanlah untuk segala tanggung jawab dan amanah yang diberikan, yang kita terima saat ini gitu. Karena kita tidak tahu ya dalam detik kapan Allah akan menjemput kita tidak tahu kapan gitu. Jadi selagi ada waktu, selagi kita bisa masih sehat, kita masih hidup gitu kan, maka maksimalkanlah. Dan jangan lupa apapun keinginan kita, apapun target-target yang sedang kita perjuangkan saat ini, jangan lupa niatkan untuk Allah dan tautkan semua itu untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi insya Allah manajemen waktu yang udah kita rencanakan tiap harinya itu selalu didatangi dengan keberkahan, barokah gitu, amin gitu. Jadi barangkali itu sih, karena ya itu ya di awal sudah dikatakan juga gitu, sebanyak kegiatan itu kita nggak bisa ngurus sendiri gitu, kita butuh Allah ngurus urusan kita gitu. Masya Allah, makasih banyak Kak Fitri, sangat mood booster ya teman-teman pada malam hari ini. Udah closing aja kata Asani, kata Wiwi. Iya Wiwi, nggak terasa ya, udah 1 jam aja. Kita berikan kesempatan closing statement kepada Kak Herlin. Silakan Kak. Masya Allah, Kak mau kasih closing statement apa ya? Kok tiba-tiba jadi grogi gini? Aduh, merendah sekali kakak ini. Sih. Closing statement dari kakak pendek, tidak panjang-panjang dan tidak tinggi-tinggi, walaupun bobot kakak cukup tinggi. Masya Allah. Jadilah seorang pemberani yang selalu optimis dalam menyongsong masa depan, mengalahkan rintangan, menjadikan berbagai persoalan sebagai kekuatan. Jadilah sebagai seorang pengendali dengan tetap berada di bawah naungan ilahi. Jangan pernah menjadi seorang penakut yang selalu menghindari rintangan dan memilih berada di zona nyaman. Kenapa? Karena itu membuat Anda tidak akan pernah maju, apalagi mampu meraih mimpi-mimpi Anda. Demikian, terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Baik, makasih banyak kepada Kak Herlin. Pada Kak Herlin dan Kak Fitri juga sudah bersedia sharing-sharing dengan kita pada malam hari ini. Sedikit closing statement dari saya pribadi. Saya pakailah closing statement guys. Ini lebih seperti moto hidup ya teman-teman. Jadi yang sering saya gaungkan itu adalah ketika diri kita masih ada, sebelum diri kita itu tiada, kita harus pastikan perjalanan hidup kita itu berlimpah makna. Jangan sia-sia. Oke, itu pada malam hari ini. Sebelum ditutup, kita mau mengumumkan pemenang atas giveaway review story mengenai live Instagram pada part 1 2 minggu yang lalu. Nah, 2 orang yang beruntung itu adalah jeng. Semoga nonton ya. Yaitu yang pertama yang akan kita kirimi buku secara gratis tapi ongkir ditanggung pemenang. Yang pertama dengan nama Instagram Wiwin Kurnia Putri. Masya Allah, barakallah. Lalu yang kedua, barakallah. Yang kedua adalah Uswah Al Hasanah Lubis. Masya Allah, barakallah. Nanti pemenang silahkan DM Instagram, DM-kan alamatnya. Dan kita juga akan umumkan di Instastory nanti. Baik, untuk live kali ini kita mau bagi-bagi hadiah nggak ya Kak ya? Ayo bagi, insya Allah nanti kakak kasih salah satu buku motivasi juga deng dari kakak. Satu buku motivasi. Masya Allah, ada satu hadiah dari Kak Herlin. Dari Kak Fitri juga ada? Ya, insya Allah dari Fitra Craft ada. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi insya Allah nanti akan ada, 3 aja deh dilengkapi, 1 lagi nanti dari Insani juga akan kirim hadiah pada teman-teman yang beruntung. Rules-nya sama teman-teman, silakan bikin Insta Story mengenai
materi malam ini, bukan materi sih, diskusi malam ini, apa aja sih yang udah teman-teman dapatkan? Boleh itu berupa catatan, atau nanti dibikinkan desainnya, terserah teman-teman, sekreatifnya teman-teman. Dan itu boleh lebih dari satu. Nanti kami akan pilih 3 orang yang beruntung untuk dikirimi hadiah. Ongkir ditanggung pemenang. Baik teman-teman, itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung, kepada Kak Herlin juga, Kak Fitri juga. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini itu punya nilai pahala, berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin menutup diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Good luck.